Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Forum bersama saya Unika Bella akan mengajak Anda untuk mengetahui berbagai informasi menarik, inspiratif, edukatif, dan inovatif selengkapnya dalam Tribun Forum, yang mana Tribun Forum ini menjadi wadah dalam berbincang. Dan hari ini langsung menyapa dari Gedung Kompas Gramedia Tribun Jateng, sudah hadir bersama dengan Bella ada Bapak Jan Prihadi Suryawijaya selaku Leader of Indonesian Tax Consultant Association atau Ketua dari IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Cabang Semarang. Selamat sore, apa kabar Pak Jan? Selamat sore, kabar baik. Bagaimana Mbak Bella? Sehat juga Pak, baik, luar biasa. Oke, baik. Kemudian selain itu juga hadir bersama dengan kami ada Bapak Dwi Ardi Wicaksana selaku Komtab Komite Tetap Bidang Jasa dan juga Perpajakan Kadin Kamar Dagang dan Industri Kota Semarang. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mbak Bella, sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu ya. Baik, pastinya Tribuners sehat juga, kita semua yang ada di sini dalam keadaan sehat karena kita sudah divaksin booster juga. Semua sudah ya Pak ya? Sudah. That's mean kita semua dalam keadaan sehat dan aman, terkendali. Baik, back to the topic ini kita akan membahas terkait kewajiban UMKM dalam perpajakan. Dan tadi Bella sudah spill di awal, ada dari perpajakan ini Pak Jan nih ya. Saya langsung menuju ke Pak Jan terlebih dahulu nih. Terkait pajak, kewajiban pajak UMKM itu apa saja Pak? Jadi kalau kita melihat kewajiban itu sebenarnya nggak ada untuk UMKM atau apa, karena UMKM kan bagian dari masyarakat juga kan, ya gitu ya. Cuman kan usahanya mikro, kecil, menengah gitu. Jadi kewajibannya perpajakan itu mengikuti secara undang-undang perpajakan secara umum itu ya. Berarti mendaftarkan diri, terus lalu menghitung pajak, membayar pajak, dan melaporkannya. Baik. Nah, secara umum gitu. Nah, kita juga perlu melihat sistem perpajakan kita kan menggunakan sistem self assessment. Ya, kalau self assessment itu artinya ada inisiatif dari diri kita sendiri untuk melakukan kewajiban perpajakan itu, pemenuhannya. Bukannya disuruh sama pajak, ditemukan sama pajak baru daftar NPWP, tapi harus inisiatif dari diri kita sendiri. Nah, ini juga jadi problema di mana inisiatif ini kadang di Indonesia masih kurang. Iya kan ya, atau satu mungkin sengaja, atau mungkin juga karena nggak tahu gitu kan ya, harus daftar NPWP kemana gitu kan. Nah, jadi rasio teks Indonesia ini masih sangat lebih kecil ya daripada negara-negara lain gitu kan ya. Nah, jadi karena ada inisiatif itu, sistem perpajak kita self assessment itu. Jadi inisiatif atau dimulai dari diri sendiri ya, bukan dari karena diri disuruh sendiri, ya. Bukan disuruh. Oke, baik. Kemudian nih Pak, tadi menyebut juga NPWP tampung. Kita akan bahas itu di akhir nanti. Manfaat sebenarnya apa saja yang didapat dari para pelaku UMKM ketika mereka setelah membayar pajak, itu benefit yang didapatkan para pelaku UMKM? Nah, sebenarnya kalau dari UMKM itu kita secara pribadi saya asumsikan itu adalah kelas menengah bawahnya Indonesia gitu ya, UMKM itu pembayaran pajak itu sudah bisa mereka rasakan tuh. Ya, seperti misalnya nih subsidi LPG 3 kilo saya rasa ya pasti kecil, bahkan menengah juga ada yang pakai tuh. Itu udah mereka rasakan. Kan tabung 3 kilo LPG yang buat masak itu kan harganya jauh lebih murah. Iya. Ya, karena kan memang untuk rakyat miskin kan gitu kan ya harusnya. Itu mereka sudah merasakan itu. Subsidi yang lagi kemarin banyak lagi ini ya perbincangan. BBM juga. Ya kan, solar ya kan. Saya rasa banyak lah yang pakai gitu ya, kalangan bawah gitu. Pertalite. Nah, itu juga kan masih banyak. Itu mereka udah merasakan langsung. Nah, seperti lagi nanya contohnya BPJS. Benar. Nah, dengan membayar sekian itu kan dibandingkan kita dapat manfaatnya, itu sudah mereka rasakan. Di dunia pendidikan, BOS. Bantuan operasional sekolah ya kan. Anak-anak yang mereka ya khususnya di sekolah negeri ya. Nah, mereka bisa sekolah gratis. Ya kan, bisa sekolah gratis, bisa 9 tahun malah ya kan. Nah, itu hingga SMP ya. Udah mereka rasakan juga kan gitu kan. Lalu di era ya termasuk Pak Jokowi ini kan pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, pelabuhan ya semua itu kan mendukung usaha UMKM. Iya, benar.
Contohnya saya kemarin baru beli kerupuk dari Palembang, ya kan? Nah dengan itu, dengan sekarang ini tidak apa namanya dengan online ini kan bisa terjangkau semuanya ya, dikirim dari dengan fasilitas ya kan, infrastruktur yang udah memadai gitu kan, itu akan membantu UMKM khususnya yang di daerah-daerah kecil, ya kan jadinya. Nah lalu fasilitas umum, nah itu semuanya sebenarnya sudah kita rasakan ya gitu. Transportasi juga ya masuk. Ya, seperti itu. Ternyata tanpa disadari juga ini sudah banyak yang kita rasakan, namun lagi-lagi kita terkadang masih bertanya sebagai masyarakat gitu kan ya, di lingkup society sendiri, di lingkup masyarakat sendiri kan sebenarnya apa sih manfaat yang kita dapat, padahal sudah dirasakan ya. Iya, sudah dirasakan kalau saya di zaman ini ya gitu. Masih banyak lagi ya. Iya, kalau dijabarkan satu persatu paling banyak lagi, kartu Indonesia Pintar segala macam. Baik. Gitu kan ya. BPJS tadi juga masuk ya. Kesehatan untuk ibu-ibu yang apa namanya baru melahirkan, menyusui, itu kan dikasih itu di puskesmas ya. Vitamin, obat-obatan semua gitu kan. Bantuan sosial semuanya sudah menjangkau sih, saya rasa seperti itu. Baik. Jadi secara nggak langsung sudah dirasakan oleh masyarakat. Walaupun terkadang masih banyak yang belum puas atau yang belum merasa, belum terjawab gitu ya keluhan-keluhannya terkait dalam hal ini pajak. Oke, nanti kita akan bahas NPWP lagi Pak. Boleh. Tapi kan tadi belum secara detail bahas NPWP. Habis ini akan bahas lagi, namun saya akan beralih dulu ke Kadin nih ya. Baik, Pak Dwi Ardi nih dari Kadin sendiri, Kamar Dagang dan Industri dalam hal ini di Kota Semarang, yang mana Kadin Kota Semarang ini kan berperan secara penting sebagai wadah bertemunya nih ya para stakeholder, kemudian berkolaborasi juga, salah satunya dari pajak juga begitu ya Pak. Ini peran dari Kadin sendiri menanggapi hal ini di perpajakan ini bagaimana Pak? Kalau peran Kadin selama ini kita sudah bekerja sama dengan pemerintah kota. Kita melakukan edukasi karena UMKM rata-rata takut sama dengan namanya itu perpajakan. Oh iya. Otomatis dengan adanya perpajakan berarti ada asumsi bayar. Nah itulah. Makanya kita Kadin di Kota Semarang melakukan edukasi dengan cara menggandeng dinas-dinas terkait. Di sini ada dinas koperasi, dinas apa namanya perindustrian tenaga kerja, atau mungkin apa BUMN yang mempunyai binaan-binaan UMKM. Itu kita mencoba kerja sama-sama mereka. Jadi edukasi itu yang kita berikan. Ternyata manfaat yang tadi sudah disampaikan Pak Jan Prihadi tadi sebagai Ketua IKPI, kita sudah merasakan jalannya juga sudah bagus. Kita melihat di Kota Semarang apa ada jalan yang jelek. Kan dari situ kita Kadin tetap berupaya semaksimal mungkin, kita melakukan edukasi, kita melakukan pendekatan ke para UMKM. Bagaimana kita memang apa namanya pajak, di sini ada pajak daerah. Pajak daerah itu kan masuknya juga untuk pemerintah daerah sendiri. Nanti pajak pusat itu juga untuk kita nikmati, juga sudah kita nikmati. Jadi kita Kadin dalam hal ini di dalamnya banyak para pengusaha menengah, pengusaha kecil ataupun pengusaha besar. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk edukasi mereka, walaupun ke anggota kita sendiri atau ke yang lainnya. Mungkin itu Mbak Bella. Berarti sinerginya sangat erat ya Pak dari berbagai stakeholder juga. Itu tadi yang dari menengah ke bawah, kemudian menengah itu sendiri hingga menengah ke atas ya Pak. Para pengusaha dari yang pengusaha kecil, pengusaha menengah, kemudian pengusaha yang besar itu tadi ya Pak. Saling bantu juga dalam hal ini mengedukasi lebih. Edukasi, yang penting edukasi ya. Karena pemahaman teman-teman UKM masih kurang, butuh edukasi yang lebih dari kita, dari apa namanya, satu dari Kadin, dua dari IKPI, mungkin dari stakeholder lainnya. Iya. Walaupun sebenarnya dari Kadin sendiri sudah melakukan prepare yang sangat masif atau dalam hal ini sangat kuat begitu ya. Iya. Dari para pengusaha tadi sedang mengedukasi juga, namun lagi-lagi masyarakat tergantung responnya ya Pak. Penerimaannya itu tadi mungkin karena di awal sudah mikirnya kalau pajak berarti bayar. Jadi memang terus kita harus edukasi terus. Jadi kalau apa namanya taraf
pengetahuan meningkat, insya Allah mereka juga kewajiban untuk membayar pajaknya juga sudah ada. Oke, baik, kewajiban bayar pajak ya. Iya. That's mean berarti yang dikatakan oleh Pak Jan di awal ada inisiatif, bukan karena disuruh melainkan karena kesadaran sendiri. Benar ya Pak ya? Iya. Lagi-lagi dari edukasi yang dilakukan oleh Kadin juga bersama dengan pajak juga ini tentunya bisa membangun habit baru yang mana bukan mikirnya, oh ini nih pajak nih nanti gini-gini, tapi lebih ke depannya, oh ternyata manfaatnya sebaik ini, gitu ya Pak. Oke, baik, ini masih dengan Pak Ardi nih, terkait SDM tentunya ya Pak. Dan juga di dalamnya ini yang mana SDM ini kan diharapkan mampu unggul, yang Bapak jelaskan tadi juga, serta adaptif terhadap perubahan. Lalu apa yang dimaksud dengan unggul serta adaptif ini dalam perubahan, dan untuk apa para SDM di UMKM ini, dalam hal ini di Kota Semarang? Kalau dari sudut pandang Kadin sendiri bagaimana? Kalau SDM dari para UMKM di Kota Semarang sebetulnya sudah unggul. Sudah unggul. Karena rata-rata mereka sudah menggunakan media sosial untuk melakukan promosinya, melakukan jual beli. Jadi kalau sekarang kemarin dengan adanya COVID, itu kita ambil sisi positifnya. Jadi para UMKM mau tidak mau masuk ke sana untuk bermain media sosial. Jadi sekarang tidak ada kata bahwasanya UMKM itu tidak tahu apa-apa, tapi UMKM sudah naik kelas sekarang. Seperti Pak Hendy sendiri kan mengharapkan UMKM di Kota Semarang naik kelas, jangan UMKM terus, jadi naik kelas lah, menengah ke atas. Jadi di sini kita ambil sisi positif COVID. UMKM kita sudah naik kelas, mungkin itu Mbak. Jadi next level ya Pak UMKM-nya ya Pak, karena pressure itu tadi, tekanan dari COVID-19-nya itu dipaksa ya. Iya, menjadi semangat begitu ya, mereka ada effort untuk lewat sosial media bisa nih ya. UMKM-nya itu tadi, nggak UMKM dalam arti yang ya kelas bawah terus, tapi benar-benar meningkat, next level itu tadi. Baik, Pak Ardi, thank you banget. Ini kita mau balik lagi ke perpajakan ya. Ini tadi ngomong-ngomong terkait pasti ini kalau UMKM ngomong pajak berarti bayar nih. Nah, terkait NPWP-nya sendiri nih Pak, bicara terkait pajak tentunya ada NPWP, benar ya Pak di dalamnya. Nah, apakah pelaku usaha UMKM ini wajib nih Pak, di garis bawahi wajib memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak? Silakan Pak. Ya, jadi kalau ngomong tentang kewajiban NPWP, kita harus lihat aturannya kan gitu ya. Aturannya. Nah, aturannya itu kan udah diamanatkan tuh di Undang-Undang 1945 ya. Semua aturan di Indonesia kan lihatnya undang-undang dulu ya. Pasal 23A. Nanti bisa dicek bunyinya kayak gimana gitu kan ya. Kemudian? Jadi untuk kewajiban ber-NPWP berarti kan diatur dengan Undang-Undang Perpajakan. Iya. Ya. Undang-Undang Perpajakan yang mengatur tentang kewajiban ber-NPWP itu ada di Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Baik. Ya kan? Nah, di Ketentuan Umum Perpajakan itu kita bisa lihat di pasal 2 ayat 1 ya. Saya bacakan ya. Jadi silakan, Pak. Undang-Undang pasal 2 ayat 1 bunyinya setiap wajib pajak ya atau masyarakat ya yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Nah, ini memenuhi persyaratan subjektif dan objektif ya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya. Wajib mendaftarkan diri. Nah, ini. Berarti wajib kalau sudah memenuhi ya subjektif dan objektif itu tadi, sesuai peraturan perundang-undangan, wajib mendaftarkan diri. Nah, ini kata-kata undang-undang ya. Nah, terus di penjelasannya pasal 2 ayat 1 itu ya objektif apa subjektif tuh mengacu kemana? Nah, di penjelasannya pasal 2 ayat 1 itu dibilang itu mengacu kepada Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya, jadi kita perlu tahu nih subjek apa, objek apa gitu kan ya. Undang-Undang Pajak Penghasilan. Mari kita lihat ke Undang-Undang Pajak Penghasilan tentang subjeknya itu apa itu ya. Pasal 2 ayat 1 juga kebetulan di Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, subjeknya apa? Orang pribadi, badan, atau usaha, atau bentuk usaha tetap, ya. Nah, termasuk ada satu lagi warisan yang belum terbagi. Oh iya, itu juga masuk di dalamnya. Pasti orang pribadi, pelaku usaha biasanya orang pribadi, pribadi atau badan ya kan. Nah, ini berarti begitu. subjeknya udah terpenuhi nih ya kan. Nah, tadi Undang-Undang KUP bilang persyaratannya subjek dan objek. Subjek dan objek. Nah, objeknya apa nih? Kita lihat
objeknya apa? Di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Nah, penghasilan ini apa? Yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Ya. Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar. Dari mancanegara. Ya. Yang dapat dipakai untuk konsumsi. Garis bawah tuh, konsumsi. Ya, konsumsi. Atau menambah kekayaan wajib pajak. Ya, yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi kita punya penghasilan, ya, kita pakai konsumsi, itu udah terpenuhi tuh, sisi objektifnya, gitu kan ya. Nah, kalau bertanyanya UMKM tuh wajib NPWP nggak? Nah, UMKM kan usaha, mikro, kecil, menengah, usaha, usaha pasti dapat income, penghasilan kan ya. Penghasilan itu, pemasukan itu kita pakai untuk konsumsi biaya-biaya, ya kan? Untuk menambah kekayaan kalau ada lebih, jadi bisa menambah kekayaan atau dipakai konsumsi buat ownernya, pemilik usahanya. Nah, kalau dilihat dari sini, sebenarnya UMKM itu sudah wajib. Ya. Cuman kembali lagi, inisiatifnya gimana? Iya, inisiatifnya bagaimana ya? Nah, ini yang masih kurang di Indonesia kesadarannya. Jadi masih banyak yang bangga kalau saya nggak punya NPWP gitu. Waduh. Kan gitu. Wah, malah yang punya NPWP bayar pajak diketawain sama mereka gitu. Nah, tapi ini nggak bisa berlangsung terus. Karena sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2012 ya, tentang pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Jadi melalui ketentuan ini, ya, Dirjen Pajak itu, ya, oleh instansi, lembaga, asosiasi, pihak lainnya gitu ya, Dirjen Pajak ini bisa minta data, bisa memperoleh data, bahkan disuplai. Nah, dari data ini nanti akan ketemu, oh ternyata si A ini sudah punya rumah. Iya, penghasilannya ya, berarti kalau udah punya rumah, punya penghasilan dong. Iya, benar. Ya kan, punya kendaraan, punya penghasilan. Nah, akhirnya nanti suatu saat data-data ini dipakai. Ya, sekarang sudah dipakai ya Pak Ardi ya. Sudah dipakai, banyak surat-surat berterbaran itu. Itu, punya rumah, punya deposito gitu ya. Selama ini pajak nggak tahu gitu, anggapnya gitu kan. Mereka ketahuan baru bikin NPWP. Iya. Kalau baru bikin NPWP sekarang ketahuan pajak, nanti tetap bayar pajak. Plus denda ya, Pak ya. Baru saya mau tanyakan, ada denda nggak tuh? Ada ya. Bahkan bisa dihitung 5 tahun ke belakang. Itu dendanya besarannya berapa Pak kalau misalnya? Dendanya itu kalau sekarang sih sesuai dengan undang-undang HPP yang baru kayaknya dibatasin, itu ada tarifnya sih. Ada tarifnya itu ngikutin ketentuan dari Kementerian Keuangan gitu kan. Tapi intinya kira-kira denda mungkin sekitar 1/4 dari 1/4, 25% dari pokok pajak. Pokok pajaknya ya. Jadi kalau kita baru NPWP sekarang nih ya, ada penghasilannya, kena penghasilannya, tambahin aja dendanya. Iya, that's why harus bikin segera ya NPWP. Iya, kalau untuk antisipasinya gitu sekarang gitu kan. Saya sudah ada Pak. Udah ada ya, Mas, bagus. Menambahkan lagi, apalagi sekarang NIK sama dengan NPWP. Nah itu Pak. Ya, jadi kita sudah nggak bisa lari dari sana. Nah, nggak bisa umpet-umpetan ya Pak. Nggak bisa umpet-umpetan. Jadi karena kalau dulu kan NPWP orangnya tadi harus datang ya. Iya, harus datang. Menyerahkan NIK gitu kan, nih saya NIK saya nih, saya mau bikin NPWP. Sekarang bisa online. Udah kan? Langsung begitu ada data, orangnya dihimbau tidak daftar, udah NIK. Oh iya. Jadi NPWP dihitung pajaknya 5 tahun ke belakang ya maksimal. Dan kalau nggak segera daftar NPWP itu tadi ya denda gitu. Ya, denda. Nah, supaya Tribuners nggak kena denda, mending bikin NPWP sekarang. Bener, Tribuners harus. Oke, baik Pak. Saya ini agak dengar denda gitu agak gimana ya Pak. Saya mau beralih ke Pak Ardi lagi nih Pak. Tadi sudah bahas terkait NPWP juga beserta dengan dendanya kalau nggak segera bikin NPWP ini. Ya kan, bahaya juga nih ya Tribuners ya. Apalagi sekarang sudah dimudahkan sebenarnya NPWP online ya. Nah, to be honest nih, saya waktu itu bikinnya juga online Pak. Jadi langsung kemudian dari petugasnya ke rumah saya nganterin kartunya juga
keren banget nih ya NPWP di Kota Semarang ya. Dan hasilnya pun atau pengirimannya pun juga nggak lama-lama juga, misalnya sesuai gitu Pak. Jadi keren, luar biasa. Nanti kedepannya juga NPWP dan juga apa yang diberlakukan dari pajak juga berjalan dengan baik juga ya Pak. Lagi-lagi kesadaran masyarakat, inisiatifnya seperti apa. Oke, baik, kembali ke Pak Hardi nih Pak. Dari Kadin ya Pak. Ini kan tadi sudah bahas terkait SDM juga, kemudian peran serta dari Kadin untuk perpajakan sendiri dan juga Pemkot di Kota Semarang ya, benar. Nah, bagaimana dengan korelasi Undang-Undang Cipta Kerja bagi para SDM pelaku UMKM? Korelasi Undang-Undang Cipta Kerja bagi UMKM sebetulnya sangat bermanfaat ya, karena banyak yang dimudahkan. Apa saja itu Pak? Contohnya pengurusan izin sekarang tidak perlu berbelit-belit mudah. Jadi apalagi Semarang kemarin baru dicanangkan dalam satu atap di Terminal Mangkang. Jadi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat dimudahkan bagi UMKM dalam pengurusan izin, dalam banyak hal, dalam pembiayaan. Dalam pembiayaan juga sekarang banyak perbankan memberikan kemudahan dalam melakukan proses-prosesnya. Selain izin, pemasaran juga tidak susah lagi. Jadi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja bagi UMKM sangat menguntungkan sekali. Jadi ada yang bilang bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja itu bikin sengsara UMKM, tapi ternyata setelah kita lihat di sini, terutama dari pemerintah Kota Semarang juga mendukung dengan adanya pembuatan rumah satu atap itu salah satu jawaban dari pemerintah Kota Semarang. Jadi tidak mempersulit UMKM lah. Tidak mempersulit para pelaku usaha ya, UMKM itu tadi. Oke, baik, luar biasa. Ternyata korelasinya sangat-sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Ini ya bagi Tribuners mungkin yang belum tahu terkait hal ini nih ya, sudah diedukasi juga nih secara langsung dari Kadin dan juga dari perpajakan. Oke, baik lagi Pak. Kemudian dengan pengupayaan ekstensifikasi pajak bagi UMKM ini, apakah ini merupakan salah satu bentuk langkah aktif jemput bola lah istilahnya seperti itu demi memaksimalkan penerimaan negara? Apakah benar seperti itu atau bagaimana? Sekarang hampir 80% ya Pak Jan ya, pendapatan APBN kita dari pajak. Oke, anggaran pendapatan belanja negara. APBN kita hampir 80% itu semua bersumber dari pajak. Jadi mau tidak mau harus dilakukan dalam pemetaan wajib pajak baru atau sumber-sumber pendapatan yang baru. Jadi sekarang sudah muncul KPP Madya, KPP Pratama, KPP Wajak Besar, KPP Orang Kaya juga sudah ada. Jadi pemetaan itu sudah dilakukan oleh Dirjen Pajak. Jadi, di sini kita dari Kadin hanya sering kita kerjasama dengan KPP untuk melakukan edukasi itu. Jadi memang kebutuhan untuk selalu menggali potensi perpajakan itu memang harus sekarang gitu. Mungkin banyak di daerah-daerah itu kan merasa dari UMKM nggak perlu punya NPWP gitu. Tapi mereka sebenarnya sudah mampu secara usaha karena sudah berpenghasilan juga. Oke, baik. Namanya peran Kadin nih memang dibutuhkan kan gitu untuk karena kalau pajak terjun langsung ya kita buka sosialisasi pajak ya. Mereka udah lari duluan. Iya, benar. Jadi kalau lewat Kadin kan Kadin bisa bikin acara apa gitu untuk menarik. Tapi sekaligus mengedukasi juga gitu. Sebagai mediator juga, jembatan juga kepada masyarakat yang
takut itu dalam tanda kutip takut terkait perpajakan ini ya. Karena kalau kita lihat di luar sana ya banyak sekali orang-orang yang dalam arti memiliki katakanlah artis-artis nih Pak. Mereka kan kalau ramai di TikTok begitu ya terkait oh ini katakanlah pajak sosial ini lagi pamer ini mobil ini kemudian dari Ditjen Pajak sendiri mengetahui oke, harus lapor pajak jangan lupa ya. Nah seperti itu mungkin yang membuat para masyarakat secara umum takut begitu ya. Takut dengan kata pajak itu sendiri. Kemudian lari. Makanya kenapa that's why penting banget Kadin dalam hal ini ya Pak untuk mengedukasi para masyarakat yang belum mengetahui secara utuh apa itu pajak di Indonesia ini sendiri, dalam hal ini di Kota Semarang. Baik, lagi-lagi saya mau kembali, thank you banget nih Pak Fardi. Saya mau kembali ke Pak Jan lagi. Nah ini pajak lagi nih ya, Tribuners yang takut lagi ya. Tadi sudah terkait kewajiban pajak itu apa saja, kemudian manfaatnya sudah juga, pasal-pasalnya pun juga sudah dijelaskan tadi. Nah ini bicara terkait NPWP juga sudah. Tarifnya sendiri Pak, berapa tarif pajak UMKM untuk tahun 2022? Nah ini tarif pajak UMKM. Nah kalau kita mungkin harus ngupas ke ininya dulu ya, UMKM itu masuk ngikut dalam range-nya ya, ngikut ketentuan dari undang-undangnya UMKM ya, itu kan usaha mikro, kecil menengah ya. Kalau mikro ini dia kalau pajak lihatnya ke ini aja, peredaran usaha atau penerima penghasilannya ya. Range-nya mikro itu adalah yang penjualannya tidak lebih dari 300 juta. 300 juta ya mikro. Kalau kecil itu range-nya penjualan lebih dari 300 sampai 2,5 M. Ya. Benar. Terus menengah itu penjualannya lebih dari 2,5 M sampai 50 M. Baik. Ya kan? Nah, jadi kita sebenarnya nggak bisa melihat bahwa UMKM itu kalau di pajak itu kan terkenal dengan pajak UMKM itu yang peredaran usahanya kurang dari 4,8 miliar setahun ya. 4,8 ya. Satu tahun ya gitu kan. Padahal di undang-undang UMKM itu yang menengah itu 2,5 M sampai 50 M. Oke, 2,5 M sampai dengan 50 M. Ya, kalau di pajak kan nggak menyebut UMKM sebenarnya dengan peredaran tertentu. Nah, peredaran tertentunya ini sampai 4,8 M. Artinya yang mikro pasti ya bisa dapat nih pajak penghasilan final ya. Final. Sama yang kecil bisa. Yang menengah ya cuma sampai 4,8. Nah, jadi ada tarifnya itu 0,5%. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 gitu kan ya. Jadi kata-kata di peraturannya itu peredaran tertentu. Peredaran tertentu itu hanya 4,8 M satu tahun, ya kan? Itu bisa menggunakan pajak penghasilan final. Dapat ya. Dapat menggunakan pajak penghasilan final dengan tarif 0,5%. Dari peredaran dari penghasilan yang dia terima setiap bulan gitu. Atau dari penjualannya dari penjualan gitu. Pemasukannya. Ya, pemasukannya itu. Nah, jadi ya itu yang terkait tuh. Sama itu juga perlu diperhatikan ke depannya itu karena waktunya bukan untuk seterusnya. Hanya dibatasin sampai 7 tahun kalau untuk orang pribadi. Gitu. Ya. Khususnya kalau orang pribadi yang sudah punya NPWP tahun 2018 ya. Berarti sampai cuman 2024 ini. 2024. Mereka hanya bisa pakai 0,5% itu final gitu ya. Kan itu ngitungnya gampang tuh. Penjualan berapa kali 0,5% bayar pajaknya gitu kan. Nah, tapi setelah masa waktu 7 tahun itu mereka tidak bisa pakai itu lagi final itu. Jadi harus menyusun pembukuan. Oh, begitu. Atau pencatatan. Nah, pajaknya jadi tidak final. Tidak final berarti pakai tarif umum, bukan tarif yang 0,5% final itu gitu. Nah, ada satu lagi peraturan yang harus diperhatikan bahwa untuk kedepannya itu ya, yang UMKM juga termasuk ini nanti, karena kan setelah 7 tahun tidak bisa lagi pakai final ini, jadi harus menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. Nah, ini akan menjadi tantangan bagi UMKM ke depannya gitu kan, karena kalau tidak final lagi, sudah masuk ke tidak final, berarti pajaknya dihitung dari
keuntungan bersih. Penghasilan bersihnya mereka berapa, itu baru dihitung pakai tarif pajak. Nanti pajaknya berapa gitu, itu nanti dibayarnya setahun sekali. Di SPT tahunan seperti itu. Itu masuk dalam kriterianya sendiri ya Pak. Lalu bagaimana pengenaan pajak atas usaha kecil dengan omset kurang dari kriteria? Nah, kalau kurang dari kriteria kan berarti kalau pajak kan kriterianya dia nggak lihat UMKM ya, cuman lihat patokannya 4,8 miliar ya kan gitu. Satu tahun kurang dari 4,8 miliar. Oke, baik. Kenanya pajak final 0,5% dapat. Artinya kalau kurang dari 4,8 miliar bisa juga pakai pembukuan. Jadi dihitung pakai penjualan dikurangi pembelian, dikurangin biaya-biaya, berapa laba bersihnya, lalu dihitung pajaknya. Jadi ada dua alternatif. Kalau tidak memenuhi kriteria itu bisa menggunakan yang pajak final 0,5% atau tidak final. Oke. Wow, penjelasannya sangat detail ya Tribuners, dari kriterianya itu tadi, kemudian terkait omsetnya juga. Jadi ini sangat-sangat mengedukasi ini bagi Tribuners. Ini free ya, diedukasi langsung dari perpajakan. Baik, saya kembali ke Pak Ardi nih. Apakah fintech atau financial teknologi ini berperan besar memiliki potensi dalam membantu pembiayaan UMKM, Pak? Kalau fintech sekarang kan sudah terbuka ya. Jadi OJK sudah melakukan pengawasan sampai ke bawah, sampai yang kecil-kecil. Jadi tidak hanya koperasi, BPR, sekarang fintech pun sudah mulai banyak. Jadi kalau fintech bagi UMKM itu yang pertama untuk memudahkan mereka. Dalam modalnya juga dalam ya, Pak, modal. Jadi satu, memudahkan dalam suatu saat butuh modal yang cepat, teman-teman UMKM tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Jadi tidak seperti kalau kita mengajukan ke perbankan, prosesnya membutuhkan lama. Kalau sekarang sudah ada fintech, bagi UMKM sangat mendukung. Benar-benar. Itu. Jadi kita juga sudah dengan adanya undang-undang Cipta Kerja ini, dengan adanya fintech yang sudah tidak terkotak-kotak kayak dulu. Jadi bagi UMKM sangat membantu sekali. Pastinya harus menggunakan yang resmi ya. Oh ya. Jangan yang tidak resmi, yang tidak diawasi oleh OJK ya. Pastinya terdaftar di OJK. Harus terdaftar oleh OJK juga ya Pak ya. Baik. Kemudian ini Pak, apakah e-commerce ini atau marketplace, let's say ada Shopee, Tokopedia dan sebagainya macamnya ini bisa membantu dalam penjualan produk UMKM ini? Apakah juga bisa mendapatkan intensif pajak? Ini sebelumnya nanti saya akan bahas lagi terkait intensif pajak ini Pak. Bagaimana? Kalau masalah intensif pajak itu tidak melihat dari e-commerce-nya, jadi lihat dari badan usahanya ya Pak Jen. Jadi ada ketentuan di sana, tidak melihat apakah itu e-commerce atau enggak, jadi badan usahanya. Jadi nanti ada KLU-nya, klasifikasi lapangan usahanya. Dia di sana mendapatkan mendapatkan insentif atau tidak. Di situ sudah dijelaskan sama Kementerian Keuangan. Di sana sudah muncul. Jadi tidak melihat fintech-nya atau e-commerce-nya, jadi melihat klasifikasi lapangan usahanya. Mungkin Pak Jan kepada jenis usahanya, lebih jenis usahanya ya. Oke, baik. Kemudian ini Pak, terkait kemarin kan pandemi COVID-19 sempat bilang terkait relaksasi insentif itu tadi yang didapat itu katanya 2022 akhir, itu di tanggal berapa dan bulan berapa? Menurut PMK nomor 113 PMK 03 tahun 2002, di situ disebutkan di pasal 8. Pasal 8 ayat 1 saya bacakan. Fasilitas PPH dalam rangka COVID berupa pengenaan tarif PPH sebesar 0% dan bersifat final atas tambahan penghasilannya yang diterima sumber daya manusia di bidang kesehatan mulai 1 Januari 2022 sampai 1 Januari 2022. Di sini di pasal 2 disebutkan jangka waktu pemberian fasilitas PPH sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 diperpanjang sampai 31 Desember 2022. Sampai 31 Desember 2022. Ini mengingat lagi ya, ini sudah bulan Oktober, kemudian November, hingga nanti Desember ya Pak. Ya, tidak terasa sudah akhir bulan juga ya Pak. Dan bagi para Tribuners ini yang belum tadi ya, yang belum bikin NPWP, kemudian jangan sampai kalian kena denda, karena lagi-lagi sudah dijelaskan tadi ya, dendanya juga lumayan ya Pak kalau tidak segera bikin ya. Dan ini Pak terakhir kedua deh, ini boleh masing-masing apa sih yang menjadi pesan bagi para Tribuners mungkin terkait perpajakan. Saya mulai dari Kadin terlebih dahulu, silakan Pak. Apa namanya, kalau kami menyebutkan yang tidak bisa kita hindari itu hanya dua. Apa Pak? Takdir sama pajak. Oh iya. Jadi mau tidak mau, karena 80% pendapatan atau APBN dari negara kita adalah bersumber dari perpajakan. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin kita taat pajak. Taat bayar pajak. Oke, berarti lebih ditekankan untuk taat membayar pajak ya bagi Tribuners ya. Oke, terima kasih dari Kadin. Kemudian dari IKPI sendiri nih Pak, silakan dari pajak sendiri. Pesan bagi para Tribuners terkait pajak. Tribuners bagi UMKM gitu ya, apalagi UMKM muda, membayar pajak itu suatu gaya lifestyle, ya, gaya lifestyle hidup. ya yang keren gitu ya. Gitu. Mari kita membangun itu sejak menjadi habit ya. Jadi habit dari sekarang gitu kan ya. Karena negara ini bukan tanggungan hanya segelintir orang, ya kan. Jadi ini harus ditanggung apa namanya semua warga negara ya. Ada sinergi. Ya, supaya nanti cita-cita kita keadilan ya merata gitu bisa dirasakan gitu ya. Bayangkan kita yang di Papua sana gitu dengan kekayaan alam seperti itu belum dapat fasilitas apa gitu ya, tapi sekarang sudah masuk gitu kan ya. Itu semua kan dari pembayaran pajak gitu kan. Mari, karena kalau kita tanggung sama-sama itu gambarannya seperti kita gotong royong ya. Jadi lebih ringan. Tapi kalau cuman satu perusahaan atau segelintir perusahaan atau segelintir wajib pajak yang menanggung, itu akan berat rasanya gitu kan. Dan kalau ini dengan situasi sekarang kan kebanyakan UMKM ini malah lebih meningkat ya. Lebih meningkat. Daripada yang menengah gitu kan ya. Mereka banyak yang guling tikar gitu. Mari apa namanya, dengan membayar pajak kan gitu. Itu upaya kan bersama-sama ya, menjadi upaya bersama ya. Nah, untuk tetap menopang perekonomian Indonesia ini gitu kan. Supaya dapat berjalan gitu kan ya. Ya demi ke depan kita, anak cucu kita juga nanti ke depannya generasi juga ya Pak. Benar. Baik, jadi tidak bisa, hanya memikirkan kita sekarang ini aja, harus memikirkan ke depan juga. Tidak boleh egois ya Pak. Regenerasi itu penting sekali. Baik, berarti bisa disimpulkan bahwasanya bayar pajak itu penting. Dan jangan takut terkait pajak. Kemudian jangan lupa bikin NPWP juga. Dan lagi-lagi ini untuk kebersamaan kita. Mari kita bersinergi, taat bayar pajak untuk keberlangsungan hidup ke depannya lebih baik. Benar ya Pak? Benar. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih dari Kadin dan juga dari IKPI ya Pak Adi dan juga Pak Yan untuk waktunya. Sehat selalu, lancar juga setiap program-program di kantornya masing-masing. Sehat selalu juga ya, supaya pajaknya Indonesia semakin lancar juga ya Pak ya. Dan tidak ada yang takut pajak lagi. Oke, baik. Demikian ya Tribuners untuk Tribun Forum hari ini. Saksikan terus Tribun Forum only on channel YouTube Tribun Jateng. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video, and then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Unika Bella, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan salam Tribun.